adalah fidyah itu ketentuannya 1 mud bahan pokok. 1 mud itu kurang lebih 600 sampai 700 gram. Jadi fidyah itu nggak bisa Bu, cuman 1 kotak makanan, nasinya seceplok, terus ada telur segala macam, itu nggak masuk kategori 1 mud. 1 mud bahan pokok. Iya kan? Nah, tapi kaidahnya kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang memiliki kemampuan lebih, maka melebihkan dari fidyah itu baik. Karena keutamaan memberi makan orang berbuka puasa di bulan Ramadan. Jadi makanya kemudian Rasulullah memberikan penekanan banget supaya di bulan Ramadan tuh kita banyak bersedekah. Neng Dwi, ini mic. Jadi ibu pakai 2 mic, Neng. Aing mana digawekeun ku budak teh nya. Ini. Makasih anak. Dasar ini. Kenapa ibu ujung-ujung ngambil kunci kamu ya nak ya? Jelas gak? Ini saya sambil pantau TikToknya di sini ya. Jadi ketika orang apa namanya di TikTok, oh nggak bisa ternyata ya. Neng, ibu lihatnya di mana? Oh, isi. Ibu mau mantau? Oke, sudah. Ketika ada orang miskin protes kepada Rasul, ya Rasul nggak tiap orang atau bisa apa namanya bisa bersedekah. Rasul tuh nggak memberikan dispensasi, nggak bilang ya udah tuh orang miskin mah nggak usah bersedekah Ramadan teh gitu, nggak gitu. Tapi kata Rasul, jaga dirimu dari api neraka di bulan Ramadan, walaupun dengan sebutir kurma dan seteguk air. Jadi ditekankan banget supaya apa? Bukan Rasul sarkas banget, maksa banget gitu, zolim banget. Enggak. Justru karena Allah dan Rasulnya sayang kepada kita supaya kita dapat pahala. Karena pahalanya unlimited. Kan kemarin kita sudah bahas. Kata Rasulullah, kalau pahala yang lain itu sampai 700 kali lipat. Apa namanya kapitalisasinya. Tapi kalau Ramadan, kata Rasulullah, itu mah kumaha Allah. Terserah. Bahkan Lailatul Qadar itu kan sering diartikan malam 1000 bulan. Salah itu. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Beda kan? Sama dengan lebih baik kan beda. Lebihnya segimana Bu Subi? Allah alam. Yang nentuin Allah. Seberapa berkualitasnya amal kita, ya segitulah nanti balasan dari Allah. Unlimited, unmeasurable, unpredictable juga. Nah, memberi makan kepada orang yang berbuka. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa hal ini termasuk yang harus ihtisaban. Yang harus kita rancang, yang harus kita desain. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum dengan iman dan ihtisaban. Apa makna ihtisaban? Seringkali terjemahannya mengharapkan pahala dari Allah gitu. Kalau diterjemahkan secara harfiah apa Bu An? Ngitung-ngitung. Karena dari kata hisab, hasiba. Pernah dengar kan? Dihisab, muhasabah. Nah, itu. Jadi harusnya diterjemahkan tuh dengan iman dan ngitung-ngitung. Terus gitu diterjemahkannya. Tapi maksudnya apa? Apa yang dihitung-hitung? Yang ihtisaban. Jadi dari sekarang kita harus ihtisaban nih. Harus menghitung. Kira-kira saya bisa ngasih makan setiap hari apa aja ya? Kayaknya berat Bu Sufi kalau saya setiap hari ngasih makan mah. Kayak selang-seling deh. Yang seharinya mah air putih aja segelas. Hitung tuh berarti 15 hari air putih segelas. Oh berarti saya harus nyiapin 15 gelas air putih.
Itu namanya ihtisaban. Cari tukang gorengan, tukang misrodot, tukang kolak, tukang bakso, tukang es buah, tukang isi ulang, segala macam sok badamian lah sama mereka. Titip uang berapa? Titipkan. Saya titip nih ya, 10.000 sehari, dibayar di depan. 300.000, bunga banget. Salimah dulu bikin program itu, sayangnya sekarang nggak dilanjutkan ya. Dulu saya sampai 60 warung Bu, sekota Bogor. Itu terdiri dari warung yang emang udah warung jualan sama orang yang nggak jualan tapi gara-gara ada uang dari Salimah jadi bisa jualan. Jadi misalnya ibu titip ke saya, Bu Sufi titip ya 300.000 untuk 30 harian. Berarti kan sehari 10.000 tah. Saya titipin aja sama tukang kolak. Berapa itu sebungkus? 10.000. Sedekahin ya sehari atas nama Ibu Anu. Itu Bu yang asalnya orang itu nggak punya jualan, jadi punya jualan. Dan 200.000 jualan gorengan mah modalnya cukup atau jualan nonte cilok, jualan itu cukup. Nah itu diihtisaban tuh dari sekarang, dirancang, didesain. Sehingga kalau nanti kita meninggal sebelum datangnya Ramadan, tapi kita sudah punya tuh catatannya, seret. Suaranya nggak terdengar. Jelas gak? Jelas gak teman-teman suaranya? Jangan terlalu dekat juga. Kamu mah gitu ngerjain banget sama aku tehnya. Saya kudu kieu gitu cangkelnya. Baik. Bismillah ya, tibang gini doang ya, megang mic batu memegang senjata di Palestina. Oke, siap. Memberi makan dan minum orang yang berbuka. Kemarin saya sudah jelaskan, salah satu fadilah kita memberi minum orang yang berbuka di bulan Ramadan adalah diganti dengan apa? Diganti dengan air telaga Kausar oleh Allah ya, insya Allah. Kemudian makan sahur. Jadi sahur itu berkah. Bukan tentang saya pada sahur ge kuat Bu Sufi, enggak. Tetap aja, walaupun hanya dengan seteguk air, itu untuk menguatkan azam. Supaya kita benar-benar ini. Dan sahur itu disunahkan untuk diakhirkan. Jadi ibu nggak beres taraweh jam 8 jam 10 sahur iya enggak seketikir. Jadi di waktu sahur. Kemarin udah dibahas belum tuh yang azan pertama, azan kedua udah ya? Nah itu udah. Kemudian mengakhirkan makan sahur, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi sekali lagi kalau saya sebut mandi di dalam fikih itu bukan mandi kecil ya, mandi besar. Karena di dalam fikih itu nggak ada definisi mandi kecil. Jadi kalau ibu ketemu di kitab fikih mandi, itu artinya mandi junub. Jadi sebaiknya kita itu memulai saum sebelum fajar, kita sudah dalam keadaan dalam keadaan suci. Walaupun nggak mengapa juga kalau misalnya ibu habis campur sama suami terus kesiangan bangun-bangun misalnya udah azan udah qomat ya udah tinggal mandi aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan memungkinkan untuk kita toharoh dulu itu lebih baik. Kemudian memperbanyak amal saleh. Mana ininya? Memperbanyak amal saleh itu, nah ini yang harus diihtisaban ya. Ini yang membatalkan tadi ya? Oh ini yang membatalkan. Mana ininya ya? Biasanya muncul. Memperbanyak amal saleh. Jadi walaupun kita punya sering mendengar tidurnya orang puasa tuh ibadah gitu. Itu tuh bukan berarti cukup atuh tidur aja gitu ya. Artinya tuh kalau orang berpuasa lagi tidur juga kan disebut lagi puasa. Iya kan? Nah lagi puasa tuh lagi ibadah gitu. Nah ya kali kita dikasih kesempatan untuk dapat Pajero, mintanya mobil turung-tung gitu kan. Jadi kita lagi dikasih kesempatan sama Allah. Nah ini yang harus ihtisaban. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang direkomendasikan amal-amal saleh itu selain saum ya,
sedekah, Al-Quran, doa, i'tikaf, dan memperbaiki hubungan suami istri. Kemarin kita sudah jelaskan ya, ya kan? Nah pada diam. Yang mana? Yang memperbaiki hubungan suami istri baru sekarang. Oh, belum ya? Nengke uruskan. Enaknya punya anak ya. Iya, rambutnya diputih ya. Memperbanyak amal soleh. Beli atuh burida, Kasumairo meni sangsara pisan atuh ngerakeun. Rasulullah ditanya, mana sedekah yang terbaik? Sedekah di bulan Ramadan. Kalau kita lihat di 183 itu tentang saum, di 184 itu tentang sedekah, ketika Allah mengatakan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Di ayat 185 itu tentang Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah aja memilih Ramadan untuk menurunkan Al-Quran. Allah saja memuliakan Ramadan dengan menurunkan Al-Quran. Terus siapa kita kalau di bulan Ramadan kita hari-hari sama Al-Quran? Hari-hari itu bukan bahasa India ya. Itu bahasa Sunda. Hari-hari itu cuek bebek gitu. Jadi Rasulullah SAW bahkan biasa mentalakikan Al-Quran kepada malaikat Jibril setiap bulan Ramadan per 3 malam. Jadi betapa tidak tahu dirinya kita gitu ya, kalau di bulan Ramadan tuh kita tidak melebihkan intensitas kita dengan Al-Quran. Jadi ya kalau biasanya ibu misalnya 5 juz di luar Ramadan, atuh pan saya mah husnuzon, ibu-ibu mah sarolehah pisan atuh dah. Berarti Ramadan mah atuh minimal 2 kali lipat gitu. Senyumnya minimal ranis. Pas yang di ini geser dulu kayaknya. Yang disunahkan udah ya tadi ya. Pasti dikabulkan. Ya udah. Sebenarnya barang berkah. Ya. Ini aja ya. Nah, di ayat 186 itu adalah berdoa. Tadi ke Al-Quran ya. Banyak di beberapa majelis nanya ke saya, Bu Sufi, baca Al-Quran tuh kita harus tilawah doang? Enggak juga sih. Kalau saya mah baca terjemahan juga udah masuk interaksi kita dengan Al-Quran. Jangan pusing lah. Gimana kalau saya haid? Itu terjemahan can hatam saumur-umur. Baca we terjemahan. Ya kan? Meni so sibuk pisan. Eta kitab hadis Bukhari Muslim udah selesai ya can? Can? Kitab tafsir udah selesai belum? Belum. Ya udah. Mentang-mentang haid terus pot aja gitu dengan Al-Quran. Enggak, masih banyak bisa kita lakukan. Murojaah, nyimak. Nih kalau misalnya ibu punya smartboard sekeren ini, setel we di sini. Misyari Rashid keluar ayatnya, kita lihat, bari baca di dalam hati, nyimak, sama kita pahalanya. Nggak mau Abu Sufi, saya mah takut itu nggak afdol karena saya lagi head, baca tuh terjemahannya, baca tafsirnya, hafalkan atau emang boleh ngapalin? Boleh. Asal kita nggak megang mushaf kalau menurut mazhab Syafi'i ya. Jadi nggak ada alasan untuk berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran. Kemarin ada ibu-ibu yang bilang, saya pikir baca terjemahan tuh pahalanya beda dengan tilawah Al-Quran. Ya secara pasti juga saya nggak tahu ya apakah sama atau tidak. Tapi kan kita baca terjemahan itu dalam konteks kita memahami Al-Quran kan. Dan orang lain orang Arab itu. Jadi sangat penting kita memahami isi Al-Quran supaya apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudanya tuh dapat, furqannya dapat. Bahwa kita membaca Al-Quran tuh bertemu di situ tuh, oh iya ini tuh petunjuknya ini, oh itu bedanya gini. Harus sampai segitu kan baca Al-Quran. Allah announce di dalam ayat 185 tuh, Al-Quran tuh jadi petunjuk hidup kamu. Al-Quran tuh jadi pembeda yang hak dan yang batil gitu. Nah kalau kita kagak ngerti,
terus kita nggak baca terjemahan, gimana kita mau temu petunjuknya kan? Jadi nggak usah merasa khawatir. Kalau saya berpikirnya gini Bu, bukan tentang berapa kali hatamnya, tapi tentang berapa lama waktu yang kita gunakan bersama Al-Quran. Bisa tilawah, bisa nyimak, bisa hafalan, bisa murojaah, baca tafsirnya, baca terjemahannya, banyak. Nah kemudian yang 185 itu memperbanyak doa. Nah ini di hadisnya ya. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika ia berbuka, ia memiliki doa yang tidak akan ditolak. Makanya pas berbuka tuh banyakin doa. Termasuk dua waktu di mana ini banyak diwaspadai oleh Rasulullah SAW mengingatkan supaya kita waspada di dua waktu ini untuk berdoa tuh, waktu berbuka dan waktu sahur. Ini dua waktu yang seringkali kita mengabaikannya. Kebanyakan orang kita mengabaikannya. Menjelang berbuka orang kebanyakan di mana sih? Emak-emak depan kompor, anak muda nongkrong di jalan ngabuburit, ya kan? Bapak-bapak depan laptop, depan HP, anak kecil depan TV. Padahal itu waktu mustajab. Jadi mulai sekarang, insya Allah paling tidak jamaah ini, baik jamaah offline maupun jamaah online, nanti Ramadan tuh 5:30 itu sudah beres plating. 15 menit, 30 menit menjelang berbuka beres. Dan itu harus disetting dari sekarang. Gimana caranya supaya ibu nggak zikir di depan pintu kulkas? Dikir masak naonnya. Aduh, ternyambung ya, 10 menit. 10 halaman itu. Iya kan? Sok atuh. Tapi kalau ihtisaban dirancang, direncanain sama kita, oh hari ini teh mau masak ini, udah apalagi kalau udah di pack, bah. Saya kemarin lihat di TikTok supaya ada yang dinamain, dikasih tanggal, keren banget. Jadi nggak lama, setengah jam saya kalau masak Ramadan setengah jam ya, sama paling lama sejam lah. Apalagi sekarang, tinggal 2 anjing aki-aki, Bu Nunung. Kirim beres, tilawah lah. Gitu ya. Bayangkan doanya tidak akan ditolak loh ketika berbuka itu. Tapi orang banyak yang mengabaikan ini. Nongkrongin TV, udah tahu anak lagi haus-hausnya kan? Iklan sirup atuh. Dalam Ramadan teh menjelang buka teh sirup, kue kaleng, sarung, koko, mall. Eta kene lah. Dah balikeun lah TV teh balik kanan pokoknya Ramadan teh dah. Nggak akan mati berdiri, kita nggak nonton TV sebulan ya, sayang. Ihtisaban kitanya, apalagi ibu-ibu makan paling pinter urusan ihtisaban teh tuh. Sok geranya mau beli daster ke pasar anyar, begitu masuk itu ke blok A langsung ada daster, langsung beli gak? Pegang dulu, nyari lagi ke tempat lain, di compare, oh ini harga segini, bahannya ini bakso, balik deh ke toko yang pertama. Bayangin pengen daster doang kita ihtisaban segitunya. Ini urusan surga kita, masa nggak ihtisaban? Jadi sekarang serius, tulis Bu, tulis. Kalau saya ditulis benar, ditulis aja. Biar nanti kalau kita mati itu udah ada catatannya, kita udah dapat pahala itu. Biar kalau kita lupa, kita diingetin. Biar kita jelas perencanaan day by day-nya apa. Wi, gimana tuh itu ya? Udah ya, berdoa. Memperbanyak apa? Soleh. Udah. Si ibu mah sabar ya. Atau kamu di situ aja. Nah sekarang kita masuk ke hal-hal yang dimakruhkan. Udah lewat ya. 3 orang yang doanya mereka pasti dikabulkan, orang yang berpuasa ketika berbuka, seseorang pemimpin yang adil, dan orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi. Itu pasti dikabulkan insya Allah. Ini sudah tadi ya, yang dibanyakin
Apa yang dimakruhkan? Pertama, meninggalkan hal-hal yang disunahkan. Yang tadi hal-hal yang disunahkan itu makruh hukumnya. Kan kayak orang songong banget gitu ya. Ini Allah tuh udah nyebutin ini sunnah nih, biar kamu dapat pahala tambahan selain puasa tuh. Terus kita tinggalkan. Itu kan kayak orang ya songong lah, apalagi sebutannya coba. Sok nggak butuh padahal kita butuh banget gitu kan. Cuma kayak orang miskin, nggak punya buat makan, terus mau dibawain beras setruk, dia cuma ngelirik doang, oh beras, nah kayak gitu tuh. Bayangkan gimana perasaan Allah ingin menyayangi umat hambanya dengan kasih sayang sebaik-baiknya, tapi kemudian kita tidak meresponnya gitu. Pernah nggak ibu-ibu masak mau nyambut anak, cucu, menantu, terus pas datang aku mau Indomie aja. Pernah nggak? Gimana perasaannya? Kesebelan kan gitu. Udah tahu kamu teh darah tinggi, pengen nyeduh mie instan, itu teh garamnya tinggi. Yang penting mah enak, kayak gitu. Ini Allah mau ngasih yang banyak sama kita, terus kita nggak ambil, seolah-olah kita nggak butuh, padahal kita butuh banget. Apa namanya kalau bukan songong? Songong, culangung, sombong, non deh bu, oon. Meninggalkan yang sunnah, berbekam tuh makruh ya. Berbekam, tidak haram tapi makruh. Apa pengertian makruh? Dilakukan tidak haram, ditinggalkan berpahala. Jadi kalau kita meninggalkannya justru berpahala. Tapi kalau misalnya, aduh Bu Sufi udah nggak kuat nih asam urat saya mah harus dibekam biar toksinnya keluar gitu bisa. Ya udah nggak apa-apa. Selagi dia punya keyakinan bahwa itu tidak akan memadorotkan. Jadi kenapa dia makruh? Sayangnya Allah sama Rasul sekali lagi. Karena Allah nggak mau kita sampai kepayahan dalam menjalankan ibadah itu. Karena yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Makruh ya. Jadi kalau ibu mau bekam dari sekarang lah ya. Bersiwak setelah zuhur. Nah, bab ini nih. Ini udah saya kali keberapa ya baca bab itu? Kedua apa ketiga? Sampai sekarang saya belum menemukan kenapa sesudah zuhur. Lagi haus-haus jamurnya bisa kateleg beren gitu, betul. Kalau pagi-pagi kan belum terlalu hasrat gitu pada air tehnya, belum terlalu haus. Mungkin kalau udah zuhur mah gitu. Pura-pura narik napas gitu pada gitu kan. Mungkin gitu benar-benar. Bersiwak setelah zuhur. Jadi di apa namanya? Di hadisnya begitu ya. Kemudian mencicipi makanan atau di sini disebutnya menggigit permen karet. Kan permen karet mah nggak ditelan Bu Sufi. Cuman dikunyah-kunyah doang. Ini mana permen karetnya orisinal, tidak ada gulanya. Misalnya ya gitu. Misalnya ini mah itu makruh. Walaupun nggak ada yang ketelan, kan permen karet mamual iya benernya. Itu hukumnya makruh. Ya itu tadi mencicipi makanan. Jadi gini Ibu. Makruh itu kan tetap tidak haram ya. Jadi kan gini, kalau kita nyolek makanan nih, misalnya kita pehin lagi, yakin 100%? Nah tetap karasa asin ya kan? Nah itu yang dikhawatirkan. Jangan sampai itu menjadi membatalkan kita di hadapan Allah. Walaupun mungkin kita nggak ngerasa. Yang kedua, ketika kita tidak mencicipi makanan itu tidak madorot. Misal, ada suami yang streng banget gitu ya. Pokoknya mah lamun asinnya enggak presisi segitu, cerai misalnya gitu. Misal, kalau asinnya enggak segitu, kalau gulanya enggak segitu, cerai. Nah, maka dia jatuhnya adalah kudu mencicipi. Karena mempertahankan rumah tangga itu jauh lebih penting daripada tidak mencicipi. Paham ya? Untung dimakruhkan, coba kalau diharamkan. Baik, pokoknya Allah dan Rasulnya itu luar biasa ya. Itu mencicipi makanan.
Kemudian tidak menjauhkan diri dari hal yang dilarang. Jadi jangan mentang-mentang tidak membatalkan. Ada saya mah nonton bokep mual masturbasi dah Bu Sufi misalnya yakin udahlah jangan. Kan itu nggak membatalkan puasa. Kan saya cuma nonton doang. Nggak makan, nggak minum, saya nggak hubungan suami istri. Kaidah saum itu kan kemarin kita sudah jelaskan di pertemuan pertama ya. Saum itu soma. Artinya apa? Menahan. Yang halal aja ditahan, iya kan? Kita kan menahan diri dari yang halal kan? Makan, minum, hubungan suami istri dengan itu kan halal. Tapi di bulan Ramadan tuh kita tahan. Karena Allah tahu di balik itu ada manfaat buat kita. Apalagi yang maksiat. Walaupun secara fikih memang tidak membatalkan. Kan saya sudah pernah jelaskan. Menjalankan agama itu bukan cuma benar tapi ma'ruf. Iya kan? Ma'ruf tuh buat kitanya kan jadi ma'ruf karena kita lebih hati-hati gitu. Mencium. Ini pura-pura lugu kamu mah kayak Ipin Upin aja. Kenapa ini dimakruhkan? Karena memang tidak semua orang berbahaya ketika mencium istrinya. Ada orang yang mencium tuh ya aman-aman aja gitu. Tapi ada orang yang mencium aja udah langsung rei gitu, makruh udah tuh. Atau misalnya pengantin baru gitu. Jadi kadang-kadang larangan Rasulullah itu kepada orang yang berbeda tuh beda, Bu. Bisa jadi kepada akin ini gitu. Gustaweho gitu. Ya Rasulullah, saya boleh enggak? Boleh kata Rasul. Karena ya apa sih ini aki-aki? Tapi ada pemuda baru nikah, boleh enggak mencium? Jangan kata Rasul. Karena beda kan pasti iniannya. Nah, Maha benar Allah dan Rasulnya ya Allah. Untung tidak diharamkan coba ya. Coba dimakruhkan. Dimakruhkan itu karena sayangnya Allah dan Rasulnya kepada kita kan. Supaya kita tidak terpeleset kepada yang batal gitu. Saum misal, ini bukan kaitannya bukannya dengan Ramadan ya. Saum misal itu saum nerus-nerus. Jadi nggak ada bukanya. Dari sahur ke sahur. Itu nggak boleh. Janganlah kalian berpuasa wisol, kata Rasul. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, engkau sendiri melaksanakan yang puasa wisol sebulan penuh. Jadi Rasul pernah saum sebulan penuh di bulan Sa'ban. Alhamdulillah. Lalu kata Rasul, aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi makan dan minum pada aku. Dengan caranya Allah. Nah, untungnya saum wisol sebulan penuh itu nggak disyariatkan pada kita. Yang disyariatkan pada kita di bulan Syaban itu perbanyak saum. Perbanyak saum, udah gitu. Lampu kuningnya di mana? Di nisfu Syaban. Jadi kalau buat kita yang nggak rutin saum Senin Kemis gitu, maka ketika misalnya kita mulai saum hari Jumat, udah Kemisnya jangan saum. Walaupun dibolehkan untuk yang rutin. Tapi kalau H-1, Rasulullah memakruhkan secara keras. Kalau bisa mah udah H-1 mah jangan saum. Itu baiknya Rasul sama kita. Baiknya syariat sama kita. Supaya kita persiapan kan. Bising mah kalau hari H-1 kita udah puasa wisol nih. Sebulan penuh sampai di tanggal 30 Sya'ban. Besoknya tanggal 1 Ramadan masuk IGD, kan gitu kan. Nggak boleh. Buat kita nggak boleh saum wisol itu. Bersiwak setelah zuhur. Ini mana kayaknya nggak ada. Oh, ada. Oh udah ya tadi ya. Si Ading ininya nggak berdasarkan urutan. Lalu kemudian sekarang kita bahas uzur-uzur yang dibolehkan kita tidak berpuasa atau mengqadha Ramadan. Yang pertama adalah sakit. Sakitnya yang gimana? Sakit yang kalau dia saum maka sakitnya tambah parah. Ya.
Jadi nggak boleh yang menentukan kita tidak saum karena sakit itu kita sendiri, itu nggak boleh. Karena definisi sakit di mata orang awam mulai dari sakit panu, sakit eksim, sakit ambeien, kan buat orang awam itu sakit. Coba, apa hubungannya ambeien sama lapar? Kan enggak. Kecuali kalau misalnya ambeiennya itu ngeluarin darah terus gitu, sehingga kalau dia puasa nanti bisa pingsan, bisa nggak sadar, itu madorot baru. Kan lucu kalau kunaon teu puasa sakit, kenapa panu gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya kalau kamu tidak tahu, kata Allah. Jadi orang hamil, orang menyusui, orang sakit itu tanya sama ahlinya. Kira-kira kalau saya sakitnya kayak gini, saya puasa aman nggak ya dok? Kalau kata dokter, oh aman. Yang penting mah tidak berlebihan bekerja, bla bla. Udah puasa. Antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Allah ketika menjelaskan kodok, menjelaskan fidyah, Allah katakan saum itu lebih baik buat kamu kalau kamu tahu, kata Allah. Sayangnya kebanyakan manusia nggak tahu bagaimana dahsyatnya saum Ramadan. Jadi sakitnya sakit yang membahayakan ya, bukan sakit yang biasa. Safar jauh. Nah, safarnya minimal 85 km, tidak boleh dalam tujuan maksiat. Jadi kalau misalnya kenapa kamu nggak saum? Saya safar. Ngapain emang? Mau nonton konser dangdut misalnya gitu. Emang ada gitu Ramadan konser dangdut? Ada dangdut versi solawat, solawat rasa dangdut ada. Saya pernah tuh muludan di mana gitu. Bu Sufi sambil menunggu ibu ketua ya, salawat dulu. Oh iya, pas dilihatnya di layarnya, hah? Kok ikan dalam kolam versi solawat. Walaupun kata-katanya jangan lupa bersolawat dulu, gitu kan ya. Tapi musiknya bawaannya kan pengen oyak tak awak. Jadi si ibu-ibu nyaranya teh bari jara roket. Kata saya, ya Allah, kebayang nih Rasul lihatnya gimana gitu. Terus orang tuh ngerasa saya lagi mencintai Rasul. Saya lagi ibadah. Kebayang gak? Aduh, saya itu udah pengen kabur tapi can ceramah gitu ya. Akhirnya saya ceramah, saya sikat aja tuh. Alhamdulillah Bu, sampai sekarang gak diundang lagi. Ustazah radikal. Fanatik. Kata saya, asalnya makan aman tuh. Kalau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Belum ada musiknya. Oh, biasa. Lama-lama kan lagamnya dangdut. Yang asalnya si ibunya nggak goyang, akhirnya kan goyang. Yang asalnya goyang tangan dulu, menjalar ke tak-tak, menjalar ke panggul. Ya Allah, suka sedih sih kalau gitu. Udah gitu di atas, udah itu di depan bapak-bapak jabat. Semoga Allah luruskan ya. Jadi perjalanannya adalah perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Perjalanannya perjalanan yang memang menyulitkan. Tapi kalau perjalanan itu walaupun 100 km, kemudian kitanya dari sini saya ke bandara naik mobil AC. Nyampe di bandara saya di lounge VIP AC. Naik saya pesawat 2 jam saya landing di Kalimantan, dijemput sama panitia AC. Langsung masuk hotel. Safar gak? Masuk kategori? 85 km lebih dalam ketaatan? Yes. Payah gak saya? Maka antasumu khairul lakum. Untuk kasus yang begini, saum itu lebih baik. Tapi kalau safar itu kemudian kitanya kepayahan, suatu ketika Rasulullah pernah melihat seorang sahabat lagi berteduh di bawah sebuah pohon. Lalu oleh sahabat lainnya dikucurin air. Di riwayat lain dia memakai sapu tangan basah.
Lalu kata Rasul, "Ai kamu nanaunan," gitu ya, mun versi kita mah ya. "Kamu teh kenapa?" "Ya Rasulullah, saya kan lagi saum, saya payah." "Ari kamu kan ada rukhsah, batal we," kata Rasul. Ini versi Sufi ya, Sunda pisan. "Batalin aja," kata Rasul. "Kan lagi saum Ramadan." "Ya kan kita lagi safar." Karena sebagian besar Ramadan Rasul itu berada dalam keadaan perang. Kata Rasul, "Batalin aja." Rasulnya batal nggak? Enggak. Karena Rasul di antara sekian di antara para sahabat, Rasulullah yang paling sehat, Rasulullah yang paling kuat. Jadi kalau saya bilang, aduh saya emang nggak sanggup deh kayaknya berjalan segitu gitu, usia saya udah segini gitu. Rasulullah jalan hijrah dari Mekah ke Madinah itu usia 53 tahun. Kita pakai mobil bus dari Mekah ke Madinah, itu saya berdirinya berapa kali, Bu? Pegel dulu kayak gitu. Rasulullah jalan kaki. Udah gitu jalan kaki itu bukan jalan biasa kan? Jalannya jalan yang nyalingker kan gitu, jalan alternatif supaya nggak ketahuan musuh. Jaraknya lebih jauh. Rasul tuh sehat, makanya ketika Rasul saum melakukan safar, beliau mah nggak kepayahan. Tapi beliau menyuruh muka orang yang kepayahan. Nggak boleh nyusah-nyusahin sendiri pada Allah sudah ngasih rukhsah. Allah tuh seneng kalau hambanya ngambil rukhsah gitu, seneng. Tapi kita nggak boleh ngegampang-gampangin gitu kan. Nggak boleh ngegampang-gampangin. Kalau mau buka, ya buka aja orang udah. Waman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kan udah, nanti diganti di lain hari. Untungnya nggak disyariatkan kayak gitu ya. Karunya numara rudik ya Allah. Jadi itu juga harus diperhitungkan. Makanya kalau masih bisa disiasati, kita bawa mobil sendiri ya jalan malam aja gitu. Supaya kita nggak batal kan gitu bisa. Kemudian uzur yang dibolehkan tidak berpuasa. Yang pertama adalah ini judulnya, oh sama ya, tidak mampu. Tidak mampu tuh wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dia tidak memiliki kemampuan, bisa karena uzur. Misalnya ibu mertua saya kalau puasa kekurangan suplai air, maka demensianya makin drop. Kata dokter jangan, nggak boleh puasa karena dia butuh suplai air yang banyak sehingga tidak memperparah demensianya. Udah, fidyah aja kalau udah gitu. Atau sakit, masih muda sih Bu Sufi, tapi sakitnya ditaksir oleh dokter ini nggak akan sembuh. Terus sembuhnya lama. Udah, nggak usah nyusahin, fidyah aja kalau yang gitu. Itu dibolehkan ya, tidak mampu itu. Tapi jangan memutuskan sendiri. Kenapa ibu nggak puasa? Saya lagi hamil Bu Sufi, ini kasusnya real. Sebulan penuh? Iya sebulan penuh. Kenapa? Emang ada masalah sama kandungannya? Enggak sih. Terus? Soalnya kalau saya saum teh jam 10 teh suka perih cenah. Saya teh bodor, atuh da hamil oge jam 10 mah perih beuteng. Lapar pasti kan saatnya kita membakar kalori, justru di situ sehatnya. Kata saya nggak boleh, tanyain dulu ke dokternya, nanti kita bahas ya. Kemudian perempuan hamil dan menyusui. Jadi hamil dan menyusui itu ada dua. Dia bisa qadha, dia bisa fidyah, atau dia bisa qadha dan fidyah. Ini ketentuannya di kitab fikihnya Imam Syafi'i begini. Kalau yang dikhawatirkannya si bumil, jatuhnya kan dia sakit, ya kan? Saya mau Bu Sufi kalau hamil teh suka parah gitu. Kalau yang dikhawatirnya kondisi ibu hamilnya, maka nanti dia wajib qadha. Kalau yang dikhawatirkannya bumil dan janin, maka dia harus qadha. Nah, satu lagi. Kalau yang dikhawatirkannya ke ini enggak ya? Kalau yang dikhawatirkannya janin atau bayi yang sedang disusui, artinya si ibunya kan enggak kenapa-napa. Si ibunya mah sehat. Berarti dia harus qadha dan fidyah. Maka ini harus atas dasar advis dokter. Yang rawan dengan saum itu siapa?
bayi, janin, atau ibunya, atau dua-duanya. Gitu. Kalau dua-duanya, berarti kan dalam kondisi sakit tuh si ibu. Jadi qada aja. Kalau yang tadi, kalau yang tidak mampu itu mah udah jelas fidyah ya, yang nenek-nenek, yang sakit permanen gitu. Ini berlaku juga pada ibu susuan. Ibu susuan tuh ibu yang sedang menyusui, walaupun itu bukan anaknya. Itu berlaku ya di fikih Imam Syafi'i itu. Jadi harus hati-hati. Saya suka lupa-lupa aja nih kayak kalau ada yang bertanya, Bu Sufi, saya hamil sekian bulan, saya qada atau fidyah? Kira-kira ini dikhawatirkan di mana? Harus jelas dulu kan? Gimana tadi? Kalau yang dikhawatirkannya ibu hamil, maka dia harus qada. Kalau yang dikhawatirkannya ibu hamil dan janin atau ibu menyusui dan bayi, maka dia harus qada. Karena statusnya dia sama dengan orang yang sakit. Tapi kalau ibunya sehat, jag-jag, cuman yang dikhawatirkannya anak takut ASI-nya kurang, misalnya gitu ya. Misalnya masih ASI eksklusif gitu. Kalau udah ada substitusi kan udah itu bisa diseling kan dengan yang lain, nggak harus ASI terus. Maka dia harus mengqada dan fidyah. Bagaimana mengqada saum itu? Qada saum itu baru berlaku kalau batalnya tuh karena masalah bukan hubungan suami istri. Kemarin kita sudah jelaskan ya, makan, minum, atau ada yang masuk ke dalam tubuh kita melalui lubang terbuka. Kemarin udah jelaskan. Yang tidak ikutan kemarin, udah ada belum di YouTube? Belum ya? Nanti ya insya Allah. Jadi dia wajib qada sampai sebelum Ramadan tahun berikutnya. Ingat ya, sampai sebelum Ramadan berikutnya. Gimana kalau sampai Ramadan berikutnya, ini harus rada gitu ya. Saya aja bacanya sampai berulang-ulang dibaca. Padahal udah berapa kali saya baca ini. Jika belum mengqada sampai Ramadan berikutnya tanpa uzur. Nanti kita jelaskan. Misalnya uzurnya tuh apa? Dah saya teh Bu Sufi karek ge beres nifas hamil deui, misalnya gitu ya. Itu nanti masuk dalam kategori uzur. Maka tetap wajib mengqada dan membayar fidyah untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Jadi kita qada, kita punya utang. Ramadan keburu datang. Kita masih belum qada. Maka nanti di tahun berikutnya pas kita mau qada tahun yang lalu nih, selain qada kita harus bayar fidyah. 1 hari 1 mud makanan pokok. Gitu. Tapi jika ada uzur, misalnya sakit, selama setahun itu sakit misalnya gitu. Ternyata beres melahirkan tuh dia kena stroke misalnya gitu ya. Nah sakit, kena GERD, kenapa misalnya sepanjang tahun sakit sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka dia tidak usah fidyah. Cukup dengan mengqada saja. InsyaAllah syariat Islam itu tidak memberatkan kita dan tidak berniat menzalimi kita insyaAllah. Sabar. Disunahkan menyegerakan qada sekaligus atau mencicil, tapi disunahkan berturut-turut. Karena Ramadan juga kan kita berturut-turut. Nggak mau atau Sufi kan kalau berturut-turut yang lain nggak puasa kan saya susah. Mana yang lebih susah? Puasa Ramadan atau puasa qada? Kalau Ramadan makan kesana warung tutup, kesini bakso tutup, ke situ es doger tutup gitu kan. Kalau qada makan ya Allah, es doger ada, somai, semua ada gitu, lebih berat. Jadi disunahkannya menyegerakan. Wa 'alal ladzina yutiq walitukmilul iddah walitukabbirullahu 'ala ma hadakum, kata Allah urusan qada itu. Apa? Qada itu selain harus menyempurnakan bilangannya, hati-hati ya, ini terutama perempuan nih. Harus hati-hati kapan haid kita datang. Misalnya kita cek pas kita mau sholat maghrib, ternyata celananya udah merah gitu. Itu tuh harus bisa kita prediksi. Jangan otomatis kita anggap kayaknya teh barusan banget dah pas udah saya buka gitu udah. Hati-hati banget itu.
Makanya kita harus tahu jadwal haid kita tuh kapan, kalau udah deket-deket itu. Karena tidak boleh, Bu Sufi udah tinggal 5 menit deui ka maghrib Bu Sufi. Udah atulah Allah maha baiknya dibuletin aja gitu, dianggap nggak batal, nggak boleh. Walaupun semenit menjelang azan, haid kita keluar, maka hari itu kita dianggap tidak sholat, tidak saum dan harus mengqadha. Walitukmilul iddah kata Allah. Lalu apa? Walitukabbirullaha ala mahadakum. Walitukabbirullaha ala mahadakum. Mengqadha itu untuk mengagungkan Allah. Bukan sekedar kita bayar utang, tapi bayar utang itu dalam konteks kita sedang mengagungkan Allah. Walitukabbirullaha ala mahadakum kata Allah. Jadi harus disegerakan. Nah, saya kemarin kan udah bilang tuh tentang saum Syawal. Jadi, apa hikmahnya kalau kita menyegerakan qadha? Ternyata akhirnya gitu ya, ini saya belum confirm ke beberapa ustadz ya. Ada ustadz yang saya confirm ikutan ngehulang juga. Saum Syawal itu bukan saum sunnah di bulan Syawal, tapi saum di bulan Syawal. Hadisnya itu, barang siapa yang saum di bulan Syawal. Nih, man shoma Ramadhana, barang siapa saum Ramadan, summa kemudian dia mengikutinya sitan. Udah disebutinnya jumlah aja. Nggak disebutin saum sunnah. Jadi ada sebagian berpendapat nu penting mah saum. Mau saum sunnah kek, mau saum wajib kek. Tapi kaidahnya kita tidak boleh saum sunnah kalau yang wajib belum kelar. Artinya apa? Qadha dulu kan? Qadha harus dilanjutin. Harus dipercepat. Qadha saum di bulan Syawal 6 hari itu berpahala seolah-olah kita saum selama 1 tahun. Coba gabung. Qadha di bulan Syawal. Iya. Soalnya kalau misalnya gini, saya termasuk yang menyegerakan mengambil ijtihad para ulama bahwa kalau kita saum sunnah dulu dengan meninggalkan saum wajib itu tidak baik. Jadi kalau kita mau saum sunnah, yang wajibnya harus sudah beres. Iya kan? Tapi kan itu mah Syawal, Bu Sufi, Syawal kan cuma sebulan. Saum qadha kan bisa sampai bulan Sya'ban. Iya kalau umur nyampe. Kalau kagak. Kan gitu. Kalau saya ya, kita boleh berbeda pendapat ya, dan ada memang yang berbeda pendapat. Nah, pemahaman ini menurut saya akhirnya menjadi jalan keluar, paling tidak buat Bu Anissa. Karena Bu Anissa haidnya 15 hari. Jadi kalau mendahulukan qadha 15 hari di bulan Syawal, beres qadha, dia haid lagi. Selesai haid, Syawalnya hilang. Kalau pakai ini, kelar tuh. Qadha di bulan Syawal. Mendahulukan qadha dapat, mendahulukan yang wajib dapat, keutamaan saum di bulan Syawal dapat. Enak banget pokoknya jadi perempuan dalam Islam ya. Nah itu. Jadi sunnahnya disegerakan, tidak wajib berturut-turut, tapi disunahkan berturut-turut. Makanya budaya di Jawa tuh bagus sebetulnya ya. Lebaran ketupat. Jadi enggak ada halal bihalal sebelum saum Syawal beres. Di orang mah atuh hari kedua geus halal bihalal atuh. Ya. Jadi nanti. Kemudian apa berikutnya ya? Ya Allah menguji kesabaran banget. Di sini aja lah. Sekarang kita bahas tentang yang hamil menyusui udah tadi, mengqadha udah ya. Jadi qadha itu hanya untuk penyebabnya selain hubungan suami istri. Gimana kalau qadha itu Jampe-jampe harupat, gerak gede gerak lompat. Jika penundaan itu dengan uzur sampai dia meninggal, dia uzur nih,
puasa Ramadan, terus dia sakit, haid, ternyata setelah Ramadan dia sakit. Sampai ketemu Ramadan berikutnya dia belum kodok, karena sakitnya belum kelar, meninggallah dia. Maka tidak ada kewajiban atas hartanya. Jadi gak usah difidyahin. Kalau yang kodok ya, kalau fidyah kan tadi yang karena sakit dan seterusnya. Jika sebagian sempat dikodok tapi keburu wafat, maka ahli warisnya boleh menggantikannya, tapi itu tidak wajib. Jadi kenapa tidak wajib? Karena nanti bisa dibayar fidyah. Siapa yang harus mengkodoknya? Itu ahli warisnya, kerabatnya. Boleh nggak kalau temennya, bestinya, tetangga baiknya misalnya. Saking baiknya tetangganya tuh tahu misalnya tetangganya, dia kemarin belum sempat kodok, tahu saya puasa, boleh seizin keluarganya. Karena itu kewajiban keluarga. Yang sampai overlap lah, kayak Hanas keluarganya puasa padahal udah gitu. Tapi kalau misalnya izin itu boleh. Atau misalnya anggota keluarganya gak ada yang sanggup untuk menggantiin puasanya, semuanya lagi menyusui misalnya gitu. Fikih kan harus berbicara range dari yang paling tidak mungkin sampai paling yang mungkin. Semuanya lagi menyusui, semuanya lagi hamil, yang lain lagi safar misalnya gitu ya. Maka boleh membayar orang dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Jika si mayit tidak meninggalkan harta benda, maka diboleh kita membayar fidyah atas nama kita. Jadi yang nu fidyah nama orang, tapi memfidyahkan untuk orang tersebut itu boleh. Siapa yang meninggal dunia dan ia memiliki kewajiban berpuasa, maka bayarlah fidyah untuknya setiap 1 hari 1 orang fakir miskin. Bismillah. Kenapa nggak mau? Oh, Bismillah anak kurang abdol sih nanti. Kok nggak mau sih, Bi? Itu ya tentang fidyah. Yang tadi tuh yang ganti tahun itu berlaku kelipatannya. Jadi kalau misalnya udah lewat, maka bayar fidyahnya bukan 1 mud. Misalnya tahun 2023 dia nggak sempet kodok, ketemu Ramadan 2024. Dia belum kodok juga. Sampai ketemu Ramadan 2025, dia belum kodok juga tuh yang 2023, maka setelah selesai Ramadan 2023, dia harus kodok, dia ditambah dengan fidyah 2 mud. Double. Kecuali kalau dia tidak mengkodonya di tahun berikutnya itu karena uzur. Misalnya nih tahun pertama, karena lalai aja, dia harus bayar fidyah. Tapi yang tahun kedua tuh karena sakit misalnya, sehingga dia tidak fidyah. Sehingga yang tahun kedua itu tidak wajib fidyah. Kafarat ya kafarat. Sekarang kita masuk ke kafarat. Jadi kalau tadi kodok, fidyah, sekarang kafarat. Kafarat itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu kondisinya ada 2. Tidak otomatis kalau ada orang Ramadan kemudian berhubungan suami istri siang hari, otomatis dia harus bayar kafarat. Enggak. Tergantung. Kalau dia karena lupa, karena uzur. Ini saya bahas ya. Kalau dia hubungan suami istri karena uzur, maka dia enggak wajib kafarat, hanya wajib kodok. Uzurnya apa? Pertama lupa. Misalnya suaminya dari luar kota, saking kangennya terjadilah hubungan suami istri. Pas udah selesai, lupa, itu kan Ramadan, misalnya gitu kan. Kan sekali lagi, fikih itu harus berbicara
rentang kemungkinan yang paling mustahil sampai yang paling mungkin. Yang kedua adalah tidak tahu hukumnya. Dia pikir puasa tuh cuman kalau makan minum aja batalnya gitu. Itu juga uzur. Mualaf. Atau dia begini. Batal minum. Suaminya datang, campur itu termasuk yang tidak wajib kafarat. Karena dia batalnya kan karena minum. Karena dia udah batal minum, udahlah sekalian. Minumnya sengaja. Tong yang serikan fikih, kamu. Kan fikih mah berbicara hal yang paling tidak mungkin sampai yang paling mungkin. Misalnya nih, asalnya orang ini nggak kepikiran untuk campur. Dia misalnya tergoda di kantornya si suaminya tuh ikut ke warteg cap betis, kan banyak tuh kalau Ramadan. Atau tukang bakso cap hulu, lu ketinggalin kepala doang itu kelihatan badannya ditutupin. Pas nyampe ke rumah, dia campur sama istrinya. Nah, kalau kasusnya begini, itu kodok, nggak kafarat. Cuman nggak boleh diakal-akilin Allah. Biar kagak kafarat nih, saya batalin aja. Abis itu ntar di rumah saya sikat tuh istri, nggak boleh. Allah Maha Tahu. Iya. Kalaupun secara fikih dia tetap cuman wajib kodok, kira-kira di hadapan Allah gimana? Dia harus berurusan dengan Allah. Karena Allah tidak bisa, dia tidak bisa membohongi Allah dengan kata hatinya. Kemudian dia sedang musafir atau sakit. Kan dia tidak puasanya karena dia safar. Dia tidak puasanya karena dia sakit kan? Misalnya nih, lagi safar, makanya suka ada yang ngakal-ngakalin orang dari luar negeri supaya nggak puasa, kita safar aja yuk, itu ada. Kaidahnya antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saum itu jauh lebih baik, bagaimanapun diganti fidya, diganti qadha, diganti kafarat, saum itu tetap lebih baik kata Allah. Kemudian apa tadi yang pertama? Kalau dia lupa, kalau dia tidak tahu hukumnya, kalau dia batal dulu yang tadi ya, minum dulu, atau dia sedang safar atau sakit, atau yang kelima, dia mengira waktunya udah maghrib karena mendung, dia nggak punya jam, ceritanya nggak punya jam, nggak punya HP, cicing atuh hari kamu. Kan bisa aja kalau orang yang di pegunungan, misalnya itu ngomong nonton di BRP orang di pegunungan, di hutan gitu kan, pas lagi mendung, nggak ada matahari, nggak punya jam, nggak punya HP, aduh kayaknya udah malam nih, hajar tuh istrinya. Pas gitu datang tamu, uclu bawa jam, baru jam 4 Geneng. Maka dia hanya wajib qadha. Tapi jangan menggunakan itu, kayaknya mendung, anggapnya ini geus maghribnya, padahal dia punya zon. Kayaknya belum lama ya kita puasa teh baru berapa jam, maka lebih baik kuat pada zon. Lebih baik telat kan daripada ini. Kenapa jadi nu jualan mangkok atuh? Di saya jadi ini Dwi. Itu lihat tuh yang jualan mangkok hijau. Oh enggak. Udah 1 jam. Langsung balik aja di exit, langsung balik lagi ke TikToknya. Langsung di live. Nanti klik resume. Karena katanya harusnya teh langganan apa gitu, saya gitu ngerti lah. Jadi kalau yang biasa aja itu per 1 jam dia mati. Dah. Itu ya. Kalaupun orang itu berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka dia tidak serta-merta wajib kafarat. Kalau alasannya karena uzur. Apa uzurnya yang pertama?
lupa. Yang kedua, tidak tahu hukumnya. Yang ketiga, dia batal dulu. Yang keempat, kalau dia safar atau sakit. Yang kelima, kalau dia mengira sudah waktu maghrib. Atau dia mengira belum subuh. Bisa jadi kan. Kondisi kedua, ini yang wajib kafarat beneran. Yaitu adalah jika dia sengaja tahu hukumnya, tahu waktunya, maka dia wajib kafarat. Bagaimana kafarat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kudu kusidwi jika tadi. Udah kamu diam aja di situ. Masa di back deui, engke balik deui kalingkan ke situ balik. Iya. Nah, siapa yang membayar kafarat? Kafarat itu atas suami. Jadi yang membayar kafarat tuh kan yang berhubungan suami istrinya dua-duanya, Bu Sufi. Maka yang membayar kafarat adalah suami. Asumsinya. Biasana ge nu ngajak mah suami heula. Biasana ge yang diminta tuh istri. Itu satu. Yang kedua, karena kafarat itu berkaitan dengan harta, dan harta itu tanggungannya suami. Memberi kafaratnya dijatuhkan kepada suami. Jadi istri gimana? Kan batal dia dihubungi sama dicampuri oleh suami, maka dia hanya mengqadha. Yang bayar kafaratnya suami. Apa kafaratnya? Macam-macam kafarat. Jadi kafarat yang pertama adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau ada orang sengaja membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri, dia wajib setelah itu membayar kafarat. Ternyata barusan dia sakalor, misalnya sakalor payahan, aduh nggak mampu, pingsan. Gara-gara harus berturut-turut 2 minggu, jadi nggak bisa kerja. Maka pura-pura 2 bulan ya Rasul, 1 bulan saja saya kegoda tuh sama istri saya gitu. Setelah dia itu tidak mampu untuk saum 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang fakir miskin yang berbeda. Itu jadi kayak ada sanksi sosial. Jadi bukan ngasih makan 60 porsi ke 1 orang, tapi ngasih makan ke 60 orang. Masing-masing orang 1 mud. 1 mud itu tadi apa? 600 sampai 700 gram. Jadi itu teh sacanggeumna orang Arab, bukan sacanggeumna Bu Sufi. Sacanggeumna Bu Sufi mah paling gak 300 gram lah. Itu kafaratnya. Hah? 60 dari 70 beneran ya? Sudah sebanyak itu saya bikin PowerPoint, wes. Karena bukan saya yang bikin. Mana, Bi? Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya dia beratnya dengan beban WA saya. Kemudian jika tidak mampu melaksanakan semua kafarat itu tidak menggugurkan kewajiban kafaratnya. Misal, aduh saya teh lagi nggak punya duit sekarang mah. Mau bulan depan, mau tahun depan, pas dia menang arisan nih kayaknya tuh, pas dapat THR bisa tahun depan bayar. Jadi dia tidak menggugurkan. Kewajiban kafarat tidak hilang karena ketidakmampuannya. Boleh bayar kafarat dari sedekah orang lain. Yang bayarnya kafaratnya orang lain. Misalnya diongkosin nih 60 mud. Dibagiinlah ke orang 60 nih. Ini kafaratnya udah kebayar. Tapi yang bersangkutan tetap harus saum 1 hari. Di mana dia campur dengan istrinya. Dan setelah itu dia harus tobat. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kan hadis lucu tapi Masya Allah ya. Jadi datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW.
Celaka diriku, wahai Rasulullah, kata Rasulullah. Apa yang membuatmu celaka? Laki-laki itu berkata, aku menyetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, apakah kamu memiliki sesuatu untuk memerdekakan budak? Oh, tadi nggak disebut ya memerdekakan budak ya? Ada kan? Merdekakan budak, saum 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan. Apakah kamu punya harta untuk memerdekakan budak mukmin? Kalau di hadisnya itu memerdekakan budak yang beriman. Dan itu harganya lebih mahal daripada budak yang tidak beriman. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk memerdekakan budak? Laki-laki itu menjawab tidak. Rasulullah bersabda, apakah kamu sanggup berpuasa di 2 bulan berturut-turut? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk diberikan makan kepada 60 orang fakir miskin? Laki-laki itu menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah duduk. Lalu kemudian, arimane ges miskin. Enggak lah, Rasulullah enggak begitu. Nuk itu mah murida. Kemudian Rasulullah SAW duduk, lalu dibawakan kepada orang itu 1 keranjang kurma. Kemudian beliau bersabda, sedekahkan kurma ini. Lalu laki-laki itu bilang, diberikan kepada siapa ya Rasulullah? Diberikan kepada yang fakir miskin. Saya yang paling miskin ya Rasul. Itu di hadis lain disebutkan Rasul itu sampai tersenyum ngabelenya gitu. Ya Allah, cing atuh gitunya, miskin mah enggak, cing atuh taat gitu ya. Tapi Rasul enggak begitu. Apakah diberikan kepada orang yang lebih fakir dari kami ya Rasulullah? Di antara 2 bukit di sana tidak ada keluarga yang lebih fakir dari kami. Rasulullah pun tertawa hingga giginya terlihat. Kemudian beliau bersabda, ya udah sono makan sama istrimu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pertama, kenapa ada ketentuan kafarat? Memerdekakan budak, saum 2 bulan berturut-turut, memberi makan kepada 60 orang, berat banget ya. Karena saum itu kutiba. Apa kemarin kutiba? Kutiba tuh diwajibkannya udah ditulis sama Allah. Semutlak-mutlaknya kewajiban tuh saum. Karena itu untuk Allah. Sehingga pagernya tuh kuat banget gitu. Tapi kalaupun ia itu di luar kemampuan manusia itu, Rasul kemudian berbaik hati memberikan kafarat. Asumsinya, kalau misalnya di keluarga kita, saudara kita, ada yang kasusnya kayak gini nih, saya datang, Bu Sufi, saya teh campur gitu. Ya, harus saya tanya kan, ya udah. Dan merdekakan budak nggak ada sekarang mah. Berarti ibu saum, bapak saum 2 bulan betul. Boro-boro 2 bulan Bu Sufi, saya teh sabulan geus kagoda teh. Padahal baru minggu kedua misalnya gitu ya. Gak mampu kayaknya saya 2 bulan berturut-turut. Ya udah tuh kasih makan. Kamu umat Rasulullah bukan sih? Kalau kita kan gregetan banget ya. Udah tahu kagak gablek apa-apa gitu. Mbok ya taat gitu. Tapi kan enggak gitu ya. Namanya sisi kemanusiaan mungkin dalam kondisi yang tidak bisa. Kan kita tidak tahu nih si sahabat ini buah sama pengantin baru kan gitu ya. Buah sama dia udah jauh safar baru ketemu istrinya kan bisa jadi kan gitu. Itu jadi kalaupun udah dibayarkan oleh orang lain, maka yang bersangkutan harus tetap saum 1 hari mengqadha dan dia harus taubat. Agak ditekan. Nah, udah. Pembayaran kafarat berlaku pengulangan hari. Jadi kalau misalnya dia 2 hari berturut-turut, maka kafaratnya 2. Berarti 4 bulan. Tapi kalau misalnya 2 kalinya berulang dalam 1 hari, misalnya hubungan suami istri teh jam 10 hubungan, jam 4 hubungan, misal gitu. Maka kafaratnya kan cerita nama bisa jadi dia pengantin baru, bisa jadi dia orang yang sudah safar jauh, bisa jadi dia yang LDR kan gitu. Maka kalau itu terjadi hubungan suami istrinya 2 kali atau lebih dalam 1 hari, kafaratnya tetap 1. Jadi hitungannya hari.
bukan seberapa banyak dia berhubungan suami istrinya. Paham tuh? Jika uzur datang setelah penganggaran, maka tetap kafaratnya berlaku. Misal, beres nih dia melakukan hubungan suami istri, lepas tuh Ramadannya, seberes Ramadan, kemudian dia kena stroke atau bisnisnya bangkrut, kafaratnya tetap berlaku. Gak ada dispensasi. Tetap harus dilakukan. Bisa jadi minta tolong ke orang pangbayarkeun atuh kafarat saya gitu kan, bisa jadi. Nah, kamu yang ngeunah orang ngebayar gitu. Aduh, emang ngebahas fikih itu suka rada-rada Bu ya. Tapi itu kan ini. Wajib kafarat kalau apa? Karena jima yang pelakunya orang balik. Karena sekarang yang berzina nggak balik juga banyak. Anak 4 tahun yang melakukan liwat dengan temennya kan ada. Balik dan dia berdosa, maksudnya melakukan hubungan suami istri tadi tidak bukan karena dia hubungan suami istri itu bukan karena dia sakit, bukan dia karena dia safar, emang karena dia melanggar syariat Allah aja tanpa uzur. Uzurnya itu yang tadi ya, misalnya kalau dia dalam keadaan safar, dia dalam keadaan sakit, dia lupa, dia nggak tahu hukumnya, itu nggak masuk. Dia saum dan saumnya di bulan Ramadan dikenakannya kepada laki-laki. Jam berapa ini? 3:30. Makin low bed saudara. Makin low bed insya Allah. Sudah? Nah, setelah itu saya loncatnya di bab ini, sebetulnya di kitab ini membahas tentang saum-saum sunnah. Karena kita fokus mempersiapkan Ramadan, saya langsung lari ke tentang i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu sekali salawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita langsung lari ke tentang i'tikaf. Secara bahasa i'tikaf itu adalah tertahan ya. Tertahan dia alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut dulu ya sedikit dulu. Kayaknya harus sama jempol kayak Dwi ya. I'tikaf berdiam diri di masjid, saya langsung mendefinisikan secara maknawi ya, tidak secara bahasa. Kalau secara bahasa mah pokoknya tertahan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 52, orang-orang yang menyembah patung kemudian dia berdiam diri di hadapan patung itu Allah menyebutnya dengan kata i'tikaf. Tapi dalam konteks kita yang sedang kita bahas itu, i'tikaf itu maksudnya adalah berdiam diri di masjid dengan niat untuk ibadah. Bukan niat nongkrong, bukan niat cari wifi, bukan niat nungguan anak sekolah, tapi niat untuk ibadah. Kemudian dalil i'tikaf di surat 187 ya, Al-Baqarah 187. I'tikaf tuh ada yang mana? Ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah tuh ya i'tikaf kapan aja. Makanya ibu kalau mau taklim di masjid, mau sholat berjamaah di masjid, pasang niatnya i'tikaf. I'tikaf. Atau i'tikaf wajib. Nah, i'tikaf sunnah tuh i'tikaf kapan aja, i'tikaf di bulan Ramadan, wabil khusus 10 hari terakhir, itu maksudnya i'tikaf sunnah. I'tikaf wajib yang mana? Kalau ibu sudah bernazar. Kalau saya lunas hutang, saya mau i'tikaf 2 hari di masjid, itu wajib. I'tikaf nazar. Rukun i'tikaf itu apa aja? Rukun i'tikaf yang pertama harus ada orangnya. Dalam muntah tingali itu makan i'tikaf. Harus ada orangnya. Masjidnya masjid jami'. Jadi nggak disebut i'tikaf kalau orang itu di musola rumah. Atau bahkan nanti kita bahas. Masjid jami' itu, nih ya, saya bahas dulu rukun i'tikafnya. Orangnya masjid jami', niat, dan ada proses stay, ada proses menetap. Walaupun di dalam hadis itu hanya hitungan 1 kali ruku. 1 kali ruku kira-kira berapa detik?
5 detik, 10 detik. Nah, kalau kita diam di masjid 10 detik aja, tapi kita niat untuk ibadah, jadi itu barang. Yes. Jadi itu itikaf. Orangnya yang tadi ya, jadi yang disebut orang yang iktikaf itu kalau dia sudah balik. Muslim, berakal, suci dari hadas besar. Jadi gimana anak-anak? Anak-anak itu nggak disebut iktikaf, main di masjid dia mah. Karena yang disebut iktikaf tuh yang pasang niat untuk ibadah. Nah, kalau ditanya anak-anak mau ngapain ke masjid, nah mau main atau jam 1 kadang-kadang harus yang balik, tapi bukan berarti yang tidak balik nggak boleh ke masjid ya, nggak boleh berdiam diri di masjid, boleh lah. Bagian dari pembelajaran. Rasulullah juga ngajak anak-anak kecil. Dia berakal. Jadi kalau orang gila, orang pikun, itu tidak sah itikafnya. Tapi boleh Bu Subi, boleh, tapi tidak masuk dalam kategori iktikaf. Haram iktikaf seorang istri tanpa izin suami. Jadi kalau seorang istri iktikafnya sah nggak? Sah. Dia dapat pahala dari iktikafnya? Wallahu alam. Tapi dia jatuh haramnya karena dia melanggar aturan suami. Jadi harus seizin suami kalau buat perempuannya. Termasuk sholat di masjid. Di kata Rasul, jangan kau larang istri-istrimu sholat di masjid. Jadi kalau istrinya minta untuk sholat di masjid nggak boleh dilarang. Allahumma salli wa barik alaihi. Kemudian masjidnya masjid yang seperti apa? Masjidnya masjid yang di luar rumah. Mau ibu punya rumah 1000 meter, terus di dalamnya ada masjid, ada musola selebar masjid, kan ada ya orang yang punya musola seluas masjid. Itu tetap tidak dimasuk dalam kategori iktikaf. Karena syaratnya adalah masjid jami yang dipakai sholat Jumat. Saya tulis nggak sih? Tidak ada ya. Jadi masjid jami yang dipakai sholat Jumat. Jadi bukan musola, bukan musola rumah. Bukan masjid yang berdiri di atas tanah milik orang atau tanah sewaan. Saya pas baca ini, sedetil ini. Kenapa coba? Karena kalau di situ ada yang iktikaf wajib, terus misalnya tuh masjidnya tuh masjid nyewa. Terus pas dia lagi iktikaf wajib, waktu sewanya habis. Mungkin nggak? Mungkin aja. Atau berdiri di atas tanah orang. Pas ada orang lagi iktikaf wajib, kemudian datang bulldozer. Masjidnya mau diratain karena tanahnya mau dibikin hotel misalnya gitu ya. Mungkin nggak? Mungkin aja. Bahaya bagi siapa? Bagi yang sedang iktikaf. Jadi kalau kita mau iktikaf, terutama iktikaf wajib, cari masjid yang aman. Kecuali 3 masjid, jika iktikaf dinazarkan di masjid itu wajib. Jadi di luar 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, kalau kita nazarnya di 3 itu tidak bisa diganti. Kita nazarnya di Masjidil Haram. Tapi kebetulan saya lagi ke Palestina, diganti aja ya dengan Masjidil Aqsa, nggak bisa. Tapi kalau kita nazar untuk iktikaf, misalnya nih, saya ada orang nazar di Bogor. Pas dia lagi jalan-jalan ke Palembang misalnya, saya kok ada waktu luang, saya mau menjalankan nazar gitu, boleh? Boleh. Ternyata masjid di Padang itu asik banget kan ya? Enak banget itu. Luas terus. Kan beda ya kalau kita di masjid yang kecil dengan yang di masjid besar, ada suasana yang berbeda gitu. Makin berasa kecil banget gitu. Kan bagus banget tuh masjidnya. Di sini aja boleh. Tapi kalau yang 3 masjid itu nggak boleh diganti. Tetap kalau kita nazarnya di Masjidil Haram, harus di Masjidil Haram. Kalau kita nazar di Masjid Nabawi, harus di Masjid Nabawi. Kalau kita nazar iktikafnya di Masjid Aqsa, harus di Masjid Aqsa. Nggak boleh diganti dengan yang lain. Ini HP Bu Supi ngerusak nih. Banyak. Baik.
Niatkan untuk beriktikaf tidak sekedar diam di masjid. Sehingga kita iktikaf di masjid itu jelas untuk ibadah. Tidak hanya untuk gogoleran, tidak hanya untuk buang-buang waktu atau ngabuburit. Kalau niatnya ngabuburit ya dapat pahala ngabuburit aja udah, dapatnya ngabuburit. Minimal waktu iktikaf itu selama waktu yang dibutuhkan untuk ruku. Jadi sesingkat itu, kebayang nggak ya? Daripada kita misalnya di rest area nih, kan kita suka ke masjid tuh. Nah, setelah tahu ilmu ini, ibu jangan sembarangan. Kan abis sholat kita pakai kerudung dulu, duduk dulu, kadang lihat HP dulu, niat itikaf, Bu. Niat itikaf. Supaya kita dapat pahala itikaf. Alhamdulillah. Waktu apanya, Bu? Oh, oke. Iktikaf ini kita bahas iktikaf Ramadan ya. Iktikaf Ramadan itu hari ke-19. Hari ke-19 asar. Hari ke-20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi asar, ini saya bicara iktikaf Ramadan yang the best. Oke. Masuk asar tanggal 20, keluar menjelang sholat Id. Itu yang paling pol. Ini yang dilakukan oleh Rasul. Bahkan Rasul itu setelah sholat Id, beliau balik lagi ke masjid. Iktikaf lagi minimal, saya lupa 7 hari atau 10 hari setelah itu Rasul. Itu yang paling top. Kenapa? Kenapa Rasul iktikaf lagi setelah Idul Fitri? Untuk menjaga frekuensi ibadah. Karena kebanyakan kita setelah Ramadan itu langsung ganti channel. Masalahnya intonasi alhamdulillah kita masih begini. Alhamdulillah, masih begitu. Ini yang paling top ya, yang paling top. Kita masuk asar tanggal 20, keluar sholat Id, masuk masjid lagi, iktikaf. Saya lupa 7 hari atau 10 hari. Atau setelah sholat Id pulang. Udah itu paling. Malam aja boleh nggak Bu Sufi? Boleh. Orang nggak itikaf aja boleh. Iya kan? Kan sunnah hukumnya. Mau itikaf malam aja kan, ngejar itikaf tuh buat ngejar Lailatul Qadar. Mangga. Karena siangnya saya masih harus bekerja, siangnya saya harus masih ngurusin rumah. Silahkan, nggak haram. Tapi begitu ibu keluar selangkah dari masjid, batal niatnya. Nanti ibu masuk, niat lagi. Oh di sini enggak. Toilet, makan. Kalau misalnya dokter, dia lagi itikaf, dok, urgent nih dok, ada yang ini, itu enggak membatalkan itikaf. Iya. Di sini detail Bu, sampai ada gini. Kalau dia muazin yang menaranya itu jauh dari masjid, batal enggak? Sampai ada yang gitu tuh bahasannya di sini. Enggak batal itu kalau yang begitu. Walaupun dia keluar area masjid. Tapi dia harus azan karena memang dia muazin gitu. Atau yang silaturahmi atau yang menolong orang pingsan, pokoknya detail lah. Intinya kita keluar dari masjid tanpa uzur, mencari makan itu termasuk uzur. Jadi kalau misalnya kita di Masjid Baitul Salam, terus kita keluar ke Manre misalnya gitu, atau ke Bundaran, itu nggak batal. Tapi kalau kita mau takkid niat, itu lebih baik, memperkuat niat. Sebetulnya kita ke tukang makan tuh nggak batal. Kalau itu jadi hajat, itu tidak batal. Tapi kalau kita mau mentakkid niat, itu better. Ya non hese nasi pasang niat itu. Tak udah ngasih koropak atau niat.
Boleh Bu, boleh. Boleh, iya gitu, niat lagi. Karena begitu dia keluar, itu batal niatnya. Kemudian apa tadi? Kayaknya tadi belum selesai deh, kenapa ujung-ujung alhamdulillah ya. Yang ini belum dibahas. Atau syahidnya kali yang enggak ini. Kan tadi orangnya muslim, balik, berakal. Kemudian masjidnya, seberapa lama berdiamnya, kemudian tentang niat. Udah sih kayaknya emang. Nih, keluar dari masjid nih. Keluar masjid untuk makan. Karena kalau tidak makan dia nggak bisa batal. Cari makanan itu. Keluar menuju menara masjid kalau dia mau azan. Keluar masjid untuk mengikuti sholat jenazah. Misalnya gini nih. Jika i'tikafnya sunnah, maka lebih afdol keluar masjid untuk mengikuti sholat jenazah. Misalnya saya lagi sholat sunnah. Ada orang lagi lagi i'tikaf sunnah nih. I'tikaf sunnah ya. I'tikaf sunnah nih. I'tikaf Ramadan. Kemudian Bu Sufi, itu ada yang mau disolatin jenazah, nggak ada yang bisain, misalnya gitu ya. Maka saya lebih wajib meninggalkan i'tikaf itu untuk mensolatkan jenazah. Oleh karena itu, harus didahulukan daripada i'tikaf sunnah. Jika seseorang sedang melaksanakan i'tikaf wajib dan sholat jenazah itu memungkinkan untuk dilaksanakan di masjid, ia tidak boleh keluar dari masjid. Karena memang tidak perlu keluar masjid. Demikian juga tidak boleh keluar masjid untuk mengikuti salat jenazah jika salat jenazahnya dilakukan di luar masjid. Tidak boleh itu dalam pengertian karena ini i'tikaf. Kalau i'tikaf wajib kan nggak boleh putus. Yang nazar. Misalnya saya mau i'tikaf di masjid dari sehari semalam. Dia harus sehari semalam. Nazar. Tapi kalau misalnya dia saya mau i'tikaf di masjid sampai dapat 10 rakaat sholat sunat mutlak misalnya, udah beres sholat itu udah. Gimana kalau untuk menjenguk orang sakit? I'tikafnya batal. Jika ia memilih keluar masjid, i'tikafnya batal karena ia keluar dari masjid bukan untuk sesuatu yang darurat. Jika ia keluar masjid untuk menunaikan hajat, lalu ia bertanya tentang kabar orang yang sakit di jalan. Bayang nggak? Ini sedetil ini bayangin fikih itu. Dan tidak menuju ke rumahnya, maka ia dibolehkan dan i'tikafnya tidak batal. Ini dalam konteks i'tikaf wajib ya, dalam konteks i'tikaf wajib. Kalau i'tikaf sunnah mah, ya orang nggak i'tikaf aja kagak nape-nape gitu kan, gak dosa gitu. Ini berbicara dalam i'tikaf wajib. Keluar masjid untuk mengunjungi orang yang baru datang dari perjalanan jauh. Jika orang yang sedang beriktikaf keluar masjid untuk mengunjungi orang yang baru datang dari perjalanan jauh, maka batallah iktikafnya. Karena di budaya Arab itu biasa. Jadi kalau orang sudah safar dagang itu bisa berbulan-bulan. Jadi ketika rombongan kafilah dagang itu datang ke sebuah kampung, biasanya orang-orang tuh pada menyambut. Nah, gitu. Tapi kalau yang sedang iktikaf wajib, dia nggak boleh. Maka dia batal itikafnya, dia harus mengganti di hari lain. Lebih. Tergantung nazarnya. Iya. Kalau misalnya dia nazar kayak tadi saya sebut ya, saya mau nazar sehari semalam, mau itikaf sehari semalam, dia harus sehari semalam. Kalau dia saya nazar i'tikaf 20 rakaat sholat sunnah mutlak. Dia baru 8 rakaat misalnya. Terus dia, tetangga saya baru pulang. Terus saya, batal udah. Harus dari awal lagi. Makanya hati-hati jangan bernazar dah. Rasulullah tuh tidak menyukai orang yang bernazar. Saya pernah nih ada kasus ibu-ibu bernazar. Dengan saking dia mungkin ketatnya menjaga diri dari maksiat, saking ketatnya dia mensupport dirinya untuk beramal saleh, dia bernazar, kalau saya melakukan maksiat, saya akan gunduli rambut saya. Serius, Bu? Gundul terus. Saya bilang batalin udah tuh nazar. Kafarat aja udah. Kasih makan atau beli pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Gak bagus saya bilang.
Menahan diri dari maksiat tuh banyak cara yang disunahkan, nggak usah pakai nazar. Bergaul dengan orang yang soleh, banyakin istighfar, banyakin saum, banyakin sholat tobat, itu kan. Janganlah. Jadi suaminya marah karena istrinya gundul mulu. Ya iya tuh kata saya teh. Lagian macam-macam aja. Tidak dianjurkan bernazar. Tapi kalau sudah bernazar, hukumnya wajib. Nazar saum, nazar sedekah, nazar safar. Misalnya, kalau saya naik pangkat, saya mau umroh. Itu umrohnya jadi wajib tuh. Padahal aslinya kan umroh tuh sunnah. Jadi wajibnya tuh bukan karena itu umroh, tapi karena itu nazar. Makanya Rasulullah tuh tidak menganjurkan untuk bernazar. Kalau niat boleh nggak? Boleh. Kalau nazar tuh harus dikeluarkan kata saya bernazar. Tapi kalau misalnya gini, nanti kalau saya naik gaji saya mau ini pengen umroh dah, itu baru niat. Nah gitu. Nanti saya kalau menang arisan mau wakaf ke Bu Sufi. Yes. Itu boleh. Kalau nazar itu harus diungkapkan. Nazar tuh, aku bernazar. Dan spesifik nazarnya untuk apa. Jadi kalau mau siang malamnya aja boleh. Kalau mau ganjilnya aja Bu Sufi, boleh. Saya mau tanggal 27 aja karena di hadis juga dikuatkannya tanggal 27. Mangga. Yang jelas di 10 hari terakhir itu kita harus berlomba, harus ini mengikuti perlombaan mengejar Lailatul Qadar. Tapi saya tuh nggak bisa Bu Sufi. Kalau 10 hari terakhir tuh orderan kue saya banyak. Justru dengan orderan kue itu saya bisa bayar utang. Saya bisa bayar kontrakan, saya bisa bayar UKT, saya bisa ngobatin ibu saya yang sakit. Itu akan saya suruh dia untuk bikin kue dan gak usah itikaf. Tapi dia tetap harus mengejar Lailatul Qadar. Dia harus fokus. Ketika dia bikin kue, bikin ketupat, dia fokus. Kalau jangan punya pikiran bahwa Lailatul Qadar itu hanya akan diberikan kepada orang yang itikaf. No. Itikaf itu hanya salah satu cara yang recommended dari Allah dan Rasul. Bukan satu-satunya cara. Kalau itikaf itu satu-satunya cara untuk mengejar Lailatul Qadar, terus gimana para mujahid di Palestina? Kok polisi, tentara yang dijaga perbatasan, jaga lalu lintas, dokter yang jaga di rumah sakit, perawat, anak yang jagain orang tua sakit, suami yang jagain istri mau melahirkan, ibu yang jagain anak sakit. Gak bisa itikaf mereka. Tapi ala kulli hal, tidak boleh mengendorkan niat kita untuk mengejar Lailatul Qadar. Karena kalau kita acuh dengan Lailatul Qadar itu sesongong-songongnya makhluk, serius. Coba. Ramadan itu jaminannya adalah pengampunan dosa, dibukakan pintu surga. Yang pasti dalam hidup kita itu apa sih? Dosa atau pahala? Kalau kita melakukan amal soleh, pasti diterima nggak? Belum tentu. Kalau kita melakukan maksiat, udah pasti dosa. Tapi kan saya taubat Bu Sufi, pasti diterima nggak? Untuk. Jadi yang pasti dalam rekapan amalan kita itu adalah dosa. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita di 10 hari terakhir itu kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita minta dimaafkan. Dimaafkan tuh lebih daripada diampuni. Kalau diampuni itu dosanya cuma dihapus doang. Kalau dimaafkan itu dosanya selain dihapus dia nggak akan diinterogasi. Kalau diampuni bisa jadi diampuni nih sama Allah, dihapus dosanya, tapi tetap diinterogasi sama Allah. Kenapa waktu itu kamu nggak puasa? Kenapa waktu itu kamu nggak sholat? Kenapa waktu itu kamu ngomongin orang? Kenapa waktu itu kamu berbohong? Itu akan diinterogasi walaupun dosanya sudah dihapus. Tapi kalau dimaafkan dosanya dihapus dan kita tidak akan diinterogasi.
Jadi kalau mau sambil bikin kue, Pak dokter yang jaga, Pak polisi yang jaga, kalau dia fokus pada mengejar Lailatul Qadar, dia akan penuhi malam-malamnya dengan Allahumma innaka afuwun karim. Nah, jadi mau 10 hari terakhir full boleh, mau malamnya aja boleh, mau selang-selingnya enggaknya boleh, cuman saya mau kasih ilustrasi. Ini kalau misalnya saya mau buka door prize, ada 100 door prize, grand door prize-nya adalah Pajero, padedet-dedet di jero. Ini tapi saya buka di 10 hari doang ya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Clue-nya, grand door prize akan saya kasihkan di tanggal ganjil. Ada orang datang dari sebelum tanggal 1, udah diem di depan rumah saya. Ada orang yang datang dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Walaupun dia udah dapat tanggal 27, tanggal 7 misalnya dia udah dapat, dia nggak pulang. Kok nggak pulang? Saya tuh sebetulnya bukan senang dapat Pajeronya Bu Sufi. Yang lebih saya senang itu karena saya dekat sama Bu Sufi. Melty gak? Dibandingkan dengan orang yang ternyata grand door prize itu keluar tanggal 7, tanggal 27. Dah, pulang, udah dapat. Kira-kira saya gimana? Ya nggak akan marah sih. Tapi kalau dibandingin dengan orang yang kayak tadi, ya pasti saya lebih jatuh cinta sama orang yang tadi lah. Yang dia tidak beranjak pergi setelah dia dapat Lailatul Qadar. Ini pelajaran sangat berharga dari Allah yarham Ustadz Arifin Ilham buat saya. Jadi kurang lebih ya 20 tahunan yang lalu kali ya. Nggak nyampe lah. 16-17 tahun yang lalu lah. Waktu Masjid Az-Zikra masih nama masjidnya Masjid Muammar Gaddafi. Itu ibu-ibu yang itikaf gak nyampe 20 orang. Cuman setengah baris straight, bapak-bapak cuman sebaris dari ujung sampai ke ujung. Dah. Kita taraweh 1 juz, tahajud 1 juz. Suatu kali di malam ke-27, semua merasa nih kayaknya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Pagi-paginya persis seperti yang digambarkan oleh Rasul. Tanahnya basah, rumput basah, tapi tidak hujan. Kemudian matahari itu terang tapi tidak terik. Angin tidak, tumbuhan tidak bergerak. Waktu malam, persis pokoknya yang dikatakan oleh Rasul. Paginya ribut, kayak tadi malam, saya mau aku tidur, saya mau alhamdulillah ada, wah ribut. Lalu kita kuliah duha kan, beres suruk tuh kita kuliah duha. Kata Ustadz, rame banget ini kayaknya, ya Ustadz tadi malam kayaknya 20. Terus kata Ustadz, terus antum mau pulang? Saya pas dengar itu, iya juga ya. Kan katanya antum ngejar Lailatul Qadar. Kalau antum berpikir tadi malam itu Lailatul Qadar, antum mau pulang? Kira-kira gimana rasanya kita? Kalaupun itu hak kita, malulah. Dan kata Allah, oh jadi kamu tuh cuma mau itu, bukan cuma aku. Beda dengan orang yang kalaupun hari itu Lailatul Qadar dan dia merasa itu tuh Lailatul Qadar, tapi dia terus sampai hari terakhir, kayak tadi tuh yang dapat Pajero dari saya, tapi dia nggak pulang dulu. Saya mau menuntaskan, kan diizinkannya 10 hari kan Bu Sufi, saya mau di sini terus. Karena saya bukan Pajeronya, sebetulnya saya seneng aja dekat sama Bu Sufi. Sama Allah tuh gitu. Walaupun kalau saya tuh mikirnya gini, kalaupun gitu ya, kalaupun seandainya kita tuh dapat gitu Lailatul Qadar. Lalu kita dapat pahala yang lebih dari 1000 bulan. Jangan-jangan bobotnya tuh tetap lebih berat dosa kita. Ya kan? Kalaupun kita dapat Lailatul Qadar, belum tentu gitu. Jadi akhirnya kalau menurut saya, kita itikaf itu karena kita cinta sama Allah aja. Karena kalau kita udah mencintai Allah dan Allah udah cinta sama kita, jangankan 1000 bulan, jangankan 2000 bulan, jangankan 10.000 bulan, 100.000 bulan Allah kasih.
Nah, secinta apa kita sama Allah, seresponsif apa kita dengan kasih sayang yang ditawarkan oleh Allah, sesadar itulah kita pada kapasitas kita. Jadi ada hal yang agak sedikit berbeda antara iktikaf dengan mengejar Lailatul Qadar. Jangan berpikir bahwa Lailatul Qadar hanya diberikan kepada orang yang iktikaf. Jangan berpikir kalau udah iktikaf di masjid otomatis dapat Lailatul Qadar. Tapi juga nggak boleh putus asa. Walaupun takdirnya kita harus jaga, harus segala macam, tapi kita nggak bisa iktikaf, belum tentu kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kebayangkan kalau ibu mecahan kacang suuk ya 5 kilo, seberatus kali itu 1000 barunya berida. Cistik tiap gitu ceret gunting. Satu kali Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bikin selebes apa? Kalau kata orang sini mah nastar. Kalau kata orang Sumedang selebes, selek dibebes-bebes. Iya bener kan? Coba bayangin. Emang ibu bikin nastar cuma 10 biji? Satu resep berapa tuh? Kebayang kalau setiap bulatan nasar itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita nggak akan terpengaruh. Nanti tetangga lewat, si ibunya 10 hari terakhir kalau sibuk di dapur, nggak akan terpengaruh. Nah kita mau udah ikhlas sama Allah. Allah yang tahu tentang kondisi kita. Kebayang, jangan-jangan zikir Allahumma innaka afuwun karim ya lebih banyak kan yang ono daripada yang di masjid. Begitu nyampe di masjid, nyaman kan? Ngagoleh HP, repet tidur. Nggak ada yang itikaf datang jam 10, jam 11 mau bantal, ngadon ngagoler tidur. Ada yang begitu, ya lumayan lah ya gitu. Itu bagian Allah. Udah saya udah lulus banget ini. Mana masih ada satu sesi lagi, semoga dia ngebatalin ya Allah. Ada orang yang pengen curhat, saya tuh kalau curhat ya tidaknya, tapi kalau enggak ya kasihan gitu ya. Coba saya cek dulu. Ada pertanyaan nggak di TikTok nih? Tolong dilihatin. Apa yang suka bernazar kenapa? Pelit. Oh, maksudnya gini, baru bersedekah kalau saya naik gaji misalnya gitu ya. Kalau saya mah ya tergantung niatnya, kita nggak tahu ya niat orang itu apa. Tapi maksud saya justru kenapa Rasulullah tuh melarang kita untuk memudah-mudahkan nazar tuh supaya kita nggak susah. Karena nazar itu jadi hutang. Kalau kita meninggal nih ya, kita bernazar nih, kita meninggal, nazarnya belum dilakukan, maka ahli warisnya yang harus menjalankan. Kalau ahli warisnya nggak mampu, misalnya nazar saum, ahli warisnya nggak ada yang mampu, itu tetap urusannya sama Allah. Atau nggak tahu ahli warisnya apa lagi, itu parah. Apalagi kalau nazarnya tentang harta. Kalau nazarnya tentang harta, ahli waris tidak punya kewajiban. Kan jadi punya utang nih. Kalau saya sembuh, saya mau berwakaf ke masjidnya Bu Sufi 100 juta. Ternyata kemudian dia meninggal. Pas meninggal ternyata yang bersangkutan itu tidak meninggalkan harta warisan, tidak ada kewajiban ahli warisnya untuk membayarkan. Kecuali kalau almarhum meninggalkan harta waris senilai hutangnya itu. Kalau kurang, ya kurangnya urusan dia sama Allah. Kalau mau ahli warisnya berbaik hati membayarkan, bagus. Itu bentuk kasih sayang kita kepada almarhum. Tapi kalau enggak dosa juga. Dosa itu kalau si mayit meninggalkan warisan banyak, terus ahli warisnya enggak ngeluarin untuk bayar hutang, nah itu udah dosa. Tapi kalau ahli warisnya enggak meninggalkan harta, dia bernazar untuk bersedekah, dia punya utang, kemudian ahli warisnya tidak membayarkan, itu enggak napa-napa. Saya pernah ada kasus ibu-ibu, Bu Sufi suami saya meninggal. Tiba-tiba debt collector pada datang.
Tiba-tiba ada perempuan datang nuntun anak. Ternyata dia pinjol untuk selingkuh. Hutangnya banyak. Dan suami saya tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan apa-apa. Balangsak kok intinya mah. Ges balangsak, poligami deh. Terus pakai dalil itu kan sunnah, pret. Terus gimana Bu Sufi? Saya nggak punya sesuatu, boro-boro jang bayar hutang manehna. Buat makan aja saya susah. Saya bilang nggak ada kewajiban ibu bayarin hutang dia. Kecuali kalau ibu punya rasa sayang sama suami ibu, kasihannya suami saya punya utang nanti disiksa, saya bayarin deh. Tuh hayang Bu Sufi katanya gitu. Gak mau kata dia. Malah saya berdoa sama Allah, semoga saya nggak ketemu lagi sama laki-laki itu di akhirat. Saya bilang semarah itu. Anaknya kali, saya bilang kali anak ibu punya kelapangan rezeki, sayang sama ayahnya daripada ayahnya berurusan sama Allah, sama orang yang dihutangin kan, kata saya sayang, kasihan nanti di akhirat. Kata anaknya, saya terlampau sakit Bu Sufi, ibu saya disakit, udah wassalam, silakan urus sendiri di hadapan Allah, kan berabe tuh kayak. Udah, jangan dibahas nanti kepanjangan. Ada lagi yang bertanya? Oke, sebetulnya ini nanti mau saya bahas di Rabu depan ya teman-teman. Jadi di Rabu depan kita udah offline-nya, tapi saya berniat untuk melanjutkan. Jadi tongkrongin aja di IG sama di TikToknya Bu Sufila ya, atau di IG sama di TikToknya Berkah insya Allah. Karena saya merasa ini belum selesai. Jadi nanti kita bahas pekan depannya insya Allah ya. Itikaf tuh ngapain aja Bu Sufi? Harus ibadah terus nggak tidur-tidur? Enggak, itikaf tuh ada tidurnya. Cuma nanti kita kita bahas ya untuk pekan depannya insya Allah. Jamnya sama-sama, insya Allah. Jamnya sama, cuman offline karena online. Sejujurnya kalau offline udah dilewat zuhur tuh sekarang buat saya agak kepayahan Bu saya. Ini tuh saya ngabisin tenaga aja. Semoga Allah kuatkan. Mudah-mudahan kalau dengan online jangkauannya lebih banyak, sayanya juga tidak terlalu lelah karena saya harus mempersiapkan stamina tubuh sampai bulan Ramadan. Ini tadi malam sampai jam 10, ba'da subuh saya udah nyiapin materi, terus hari ini qadarullahnya suami ke luar kota jadi saya mulai nyetir sendiri. Burida sih kagak nyetirin. Jadi aduh agak nyampe ke sekolah ada yang uhui gitu. Terus ke sini. Nah, mudah-mudahan nih yang itu Bu Sufi enggak jadi ya kita ketemu. Aduh, alhamdulillah. Amin insyaallah. Ya, doain saya sehat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang di TikTok. Sampai jumpa di Rabu pekan depan di jam yang sama, jam 13.20 insyaallah.